bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Baik Faridatun Nisa dari Prodi PGMI semester 2 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pria. Organ luar pria seperti penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. Urin keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Yang kedua, skrotum dan kantung pelir. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis, skrotum jumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Kemudian sistem reproduksi yang kedua, yaitu organ dalam pria. Yang pertama, testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Yang ketiga, pens deferens. Pens deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Pens deferens berjumlah sepasang. Yang keempat, kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Yang kelima, uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dari urin. Kemudian yang ketiga, organ tambahan. Yang pertama, vesica seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir dan mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Yang kedua, semen atau mani. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Yang ketiga, kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran basa, efferentia, dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang keempat, kelenjar Chowperi. Kelenjar ini kecil, berjumlah sepasang dan terletak di sepanjang uretra. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian ada sistem reproduksi pada wanita, yaitu organ luar wanita. Yang pertama, labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal, terlapiskan lemak. Yang kedua, mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dan bagian atas yang membukit. Yang ketiga, labia minor atau bibir kecil, yaitu sepasang lapisan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Yang keempat, kalitoris, tonjokan kecil disebut juga kelentit. Kemudian, orificium uretra atau muara saluran kencing, tempat di bawah klitoris. Yang keenam, hilmen atau selaput darah, berada di bawah saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Kemudian yang kedua, organ dalam wanita. Yang pertama, ovarium atau indung telur. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Yang kedua, oviduk atau tuba fallopi. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dan menggerakkan peristalitik, pembuahan sel telur oleh sperma menjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Yang ketiga, uterus atau rahim. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio sehingga dilahirkan. Yang keempat, vagina. Vagina ialah sebuah tabung berlapiskan otot dan membujur ke arah belakang dan atas dinding vagina, lebih tipis daripada rahim dan banyak dimiliki lipatan.
Adapun sistem reproduksi pada manusia yaitu spermatogenesis terjadi di dalam testis, bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogenium membesar menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder, dan spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Setiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium. Adapun sistem reproduksi pada manusia yaitu oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenium berkandung menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit, dan badan kutub kedua berkembang menjadi ovum yang haploid, dan setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Dan kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.